Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali bersama saya Sri Wahyu Handayani, guru fisika dari SMA Negeri 1 Ciledug. Pada kesempatan ini saya akan membahas rangkaian resistor, seri, dan paralel mata pelajaran fisika di kelas 12 semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali bersama saya Sri Wahyu Handayani, guru fisika dari SMA Negeri 1 Ciledug. Pada kesempatan ini saya akan membahas rangkaian resistor, seri, dan paralel mata pelajaran fisika di kelas 12 semester 5. Baik, kita akan membahas rangkaian paralel dari suatu hambatan. Di sini Ibu mempunyai 3 buah hambatan, yaitu hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan ketiga. Ketiganya dihubungkan, kita lihat ini gambarnya ada di sebelah kiri bagian atas. Pada titik ujung A dan B, ini ditarik, kita hubungkan ke beda potensial VAB. Dari gambar ini, kita bisa memperoleh 3 buah variabel. Variabel yang pertama yaitu untuk mencari hambatan total paralel. Yang kedua, arus total. Dan yang ketiga, yaitu V total. Pada rangkaian ini berlaku yang pertama untuk mencari hambatan totalnya, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, jika hambatan ini ada kita pasang 4 atau 5 dan seterusnya, nanti tinggal ditambahin aja. Misalkan jadi ditambah 1/R4, ditambah 1/R5, dan seterusnya. Variabel yang kedua yaitu kuat arus total. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa kuat arus total itu akan sama dengan I1 ditambah I2 dan ditambah I3. Variabel yang ketiga kita mencari beda potensial. Nah, pada rangkaian paralel ini beda potensial totalnya itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian seri hambatan. Kita lihat gambar ada di atas pojok ya. Di sini kita punya 3 buah hambatan, yaitu ada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, ketiganya kita susun secara seri. Arti seri di sini sejajar, berarti nyusunnya langsung ya sejajar. Kemudian di sini ada titik cabang, ada titik A, ada titik B, ada titik C dan D, tapi semua sama ya, lurus disusunnya, tidak pakai ke bawah. Nah, untuk titik A dan titik D kita hubungkan dengan beda potensial. Ini sama seperti rangkaian paralel. Di seri ini pun ada 3 buah variabel yang akan kita cari. Yang pertama yaitu hambatan seri total. Nah, untuk hambatan seri total lebih mudah di sini. Karena hanya kita tambahkan saja. Jadi R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, nanti kalau hambatannya ditambah ada 4, 5, tinggal ditambahkan aja 4, tambah R4, ditambah R5, dan selanjutnya. Variabel yang kedua yaitu kita mencari beda potensial total. Jadi beda potensial total ini sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Variabel yang ketiga yaitu kuat arus. Nah, untuk tadi yang di hambatan paralel yang samanya itu kan beda potensial. Nah, untuk di rangkaian seri ini yang samanya arus total. Sama dengan arus 1 sama dengan arus 2
sama dengan arus 3. Jadi pada hambatan seri ini, arus yang mengalir itu semua sama. Contoh soal untuk rangkaian seri dan paralel. Di sini ada 3 buah resistor, ada R1, ada R2, dan ada R3. Pada R2 dan R3 disusun bercabang ke bawah, kemudian di tengah-tengah dihubungkan dengan R1. Nah, R1-nya dihubungkan ke peda potensial. Jika diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm, dan beda potensialnya 24 volt. Kita bisa menentukan yang pertama hambatan total pengganti, kemudian yang keduanya mencari tegangan listrik pada setiap resistor, jadi kita cari V1 dan V2-nya. Kemudian yang ketiga, mencari kuat arus yang mengalir pada setiap resistor, yaitu pada I1 dan pada I2. Kita jawab ya. Jadi untuk rangkaian R2 dan R3 itu kita paralelkan. Jadi R2 dan R3 itu 1 per R total berarti 1 per R3 ditambah 1 per 6. Jadi R paralelnya diperoleh 2. Kemudian setelah mendapatkan R paralel, kita serikan dengan R1. Sehingga didapatlah R totalnya sama dengan 4 ditambah 2. Jadi R total pada rangkaian ini adalah. Selanjutnya kita akan mencari potensial 1. Potensial 1 atau V1 sama dengan R1 dibagi R total dikali V total. V1 sama dengan 4 dibagi 2 dikali 24 sama dengan 16 volt. Yang kedua mencari V2. V2 sama dengan R paralel dibagi R total dikali V total. V2 sama dengan 2 dibagi 6 dikali 24 sama dengan 8 volt. Yang ketiga kita mencari kuat arus yang melalui R1 atau I1 sama dengan V1 dibagi R1 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 ampere. Selanjutnya kita mencari arus listrik yang melalui R2 atau I2 sama dengan V2 dibagi R2 sama dengan 8 dibagi 3 ampere. Lalu kuat arus yang melalui R3 atau I3 itu sama dengan V3 dibagi R3 sama dengan 8 per 6 ampere. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan berguna untuk kalian belajar dan kita bisa bertemu di lain kesempatan di video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.